Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Jumpa lagi di Syahrul B Leaders. Di video kali ini kita akan membahas tentang senapan uklik ya, atau yang pemula sebut senapan kompa-kompa. Contohnya ini, bosku, yang pakai kompa di sini ya. Kita akan membahas tentang speknya, powernya, akurasinya, serta ya kita bahas ulang lah, bosku. Contohnya begini ya, pakai kompa tangan, bosku, bukan kompa manual yang mirip di PCT ya. Kita akan membahas juga masalah harganya, bosku. Saya bukan penjual, tapi cuma menjelaskan supaya pemula mengerti, bosku. Oke, tonton sampai habis jika video ini bagus ya, bosku. Jika menarik atau ya bagi yang suka lah, silakan share, komen, like. Oke, kita lanjut, bosku. Pertama-tama kita akan membahas tentang powernya. Banyak yang bilang tabungnya akan mempengaruhi power tabung dan kompa ya. Banyak yang upgrade sampai dicunglah atau diperbesar, maksudnya diborap, diperbesar lubangnya di dalam, bosku, lubang tabungnya. Tapi pendapat saya itu beda, bosku. Pendapat saya, jika tabungnya dibesarkan maka pompanya juga akan bertambah, karena yang kita perhatikan itu cuma kepadatan, mengenai kepadatan angin di dalam tabung, bosku, bukan masalah tambah pompanya atau tambah tabungnya. Karena semakin besar semakin besar tabung, maka semakin bertambah juga pompanya. Semakin kecil tabung, maka berkurang juga pompanya, bosku. Jadi yang paling penting itu adalah kepadatan udara di dalam tabung. Karena yang mendorong peluru itu bukan pompanya, bosku, bukan anginnya juga ya. Yang mendorong itu cuma kepadatan, hasil ledakannya itu. Semakin padat udara di dalam tabung, maka semakin besar ledakannya, bosku. Oke. Terus yang kedua, masalah akurasi ya. Saya tidak mau membahas merek, bosku, soalnya nanti banyak yang tidak suka ya. Karena rata-rata senapan itu tergantung dari laras, bosku. Meskipun powernya besar, powernya standar atau lain-lain lah, pastinya akurasinya juga dipengaruhi dari laras. Kalau larasnya jelek ya pastinya jelek juga tembakannya, bosku. Selesai bahas akurasi, kita akan membahas harganya, bosku. Soal harga, spek yang menentukan ya, bukan masalah gaya-gayanya, bosku. Soalnya banyak pemula yang bertanya, bilang senapan saya mahal, modelnya juga bagus. Bukan model dan harganya, bosku. Soalnya yang kita bahas ini akurasi, karena kita membeli senapan itu bukan cuma gaya-gaya atau apalah. Kita itu cuma ingin latihan ya, latihan menembak atau berburu kan, mengurangi hama supaya petani juga enak, bosku. Masalah harganya itu, walaupun harga murah tapi spek bagus ya, akurasinya bagus ya, bisa, bosku. Itu sangat puas ya, karena kepuasan bediler itu atau senapan, pecinta senapan, dari akurasi senapan saja, bosku. Kadang saya juga, bosku, kadang kadang pusing kalau senapan lagi ngacak ya. Disitulah kita harus harus memeriksa semua senapan kita, harus memperbaiki, melihat apa saja yang kurang, bosku. Makanya bediler itu harus betul pahami senapannya supaya
hasil buruannya juga mantap bosku. Untuk masalah harga memang ada perbedaan sedikit bosku. Jika mahal-mahal sedikit pasti baguslah speknya. Banyak yang senapan yang ya dari model tambah bagus modelnya tambah mahal. Cuma kita yang membeli juga harus perhatikan bosku, walaupun harganya mahal, kalau akurasinya jelek ya mengerti saja lah bosku. Terus kita bahas anunya dulu bosku, yang masalah laras atau panjang atau pendeknya ya. Karena kebanyakan senapan nuklik itu laras pendek juga bosku, tapi ada juga yang panjang. Dan rata-rata senapan nuklik itu kuningan bosku, kuningan. Hanya jarang ya yang pakai laras baja. Kayak Sharp itu, Sharp Tiger, Sharp Innova rata-rata dia pakai laras baja ya. Tidak sama kalau macam Sharp Reaper ke bawah itu rata-rata kuningan bosku. Tapi tidak apa-apalah untuk kuningan atau laras baja, yang penting akurasinya bos. Terus untuk servisnya bosku, kalau saya pilih Benjamin ya, Benjamin atau yang anu lah, misalnya tabung lepas lah yang di luar piston, bukan yang anu bosku, maksudnya perbedaan tabung lepas yang pistonnya di dalam tabung bosku. Kan semacam senapan ini pistonnya beda ya, pistonnya ada di luar, di luar tabung, di sini dia letaknya, sedangkan tabungnya di sini. Jadi dia pakai, jika ditembakkan pistonnya akan ke belakang bosku, sorry, ke belakang ya. Beda sama yang ini Benjamin spesial ya, pistonnya itu berada di dalam, makanya kalau diservis gampang bosku. Tidak sama yang ini, bukan menjelek-jelekan ya, menjelek-jelekan produk, karena rata-rata itu pistonnya berada di belakang itu cepat bengkok bosku, bengkok ataupun mempengaruhi dari triggernya, kadang macet. Tidak sama kalau senapan yang Benjamin ya, jarang macet bosku, karena tabungnya, maksudnya pistonnya berada dalam tabung. Kemudian kita hanya mempermainkan hammer ya, memainkan hammer di belakang, bukannya dengan hammer, maksudnya pemukul pistonnya bosku di belakang, kita cuma main itu. Sedangkan ini kita main piston juga, karena dia di luar bosku, bukan di dalam tabung. Makanya kalau salah sedikit biasa bengkok, kadang macet ya triggernya. Jadi senapan yang paling gampang diservis itu yang dari Uklik ya. Jadi bukan cuma Benjamin bosku, yang penting yang anunya bosku, pistonnya dalam tabung, jadi gampang diservis. Sebenarnya semua gampang, cuma perbedaannya itu di situ bosku. Selesai itu kita bahas lagi ya, masalah Uklik itu jarang yang pakai magasin ya, magasin. Oke bosku, kita lanjut. Tadi kita bahas tentang servis-servisnya, sekarang kita bahas beratnya. Soal berat dari senapan Uklik bosku rata-rata ringan, tidak sama yang PCP ya, karena tabungnya itu durang, rata-rata durang. Sedangkan yang ini cuma pakai sedikit bahan bosku. Beratnya itu sekitaran ya, selisih per kiloan, misalnya 2 kilo. Ini cuma beratnya
2 kilo lebih saja bosku, 2 kilo sampai 3 kilo, sedangkan PCP itu sampai 5 kiloan ya, dan ada yang sampai 6 kilo kalau di Predator, karena berat bosku, tabungnya dura, apalagi di tabung kita ya, beda sama yang ukri bosku, semuanya ringan, apalagi yang Benjamin ya, sangat penting dibawa. Sekarang kita bahas yang bagi saya, kita bahas sekarang ide yang untuk pemula bosku. Misalnya ada yang mau beli senapan ya, tolong dipikir-pikir dulu bosku, sebelum beli senapan kita harus memperhatikan semuanya dulu lah, dari kebutuhan bosku. Misalnya uang kita kurang, bisa beli uklik, tapi uklinya dipilih bosku, walaupun harga murah tapi kalau speknya bagus ya bisa. Ataupun uangnya cukup untuk beli PCP, dilihat dulu bosku, karena soal PCP itu apalagi kalau pemula ya, jangan sampai pusing. Jadi sekian video kita kali ini bosku, kita akan bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa lah, bagi yang suka silahkan di like, share, dan komen ya. Atau yang belum subscribe bosku, silahkan subscribe. Lain kali kita akan bikin video berburu lagi ya, soalnya musim hujan bosku. Oke bosku, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.